Bab 24. Henny terdiam, tidak menjawab perkataan Yasmin. Dalam hatinya merasa sangat kecewa pada Arif. Setelah makan malam, dia membantu Todi mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sementara Arif berbaring di kasur yang digelar di lantai, bermain game di handphonenya. Setelah Henny keluar dari kamar mandinya, dia merasakan rasa frustasi yang tak bisa dijelaskan saat melihat Arif yang lagi bermain game di kasurnya. Apakah kamu berniat tidur di lantai selamanya? Henny mendebus memandang tajam ke arah Arif. Aku sudah terbiasa begini dan juga tidak keberatan. Arif menjawab dengan tenang. Henny menjadi marah dan melemparkan bantal ke arahnya sambil cemberut dan menggerutu. Arif menangkap bantal yang dilemparkan Henny dan meletakkannya di bawah kepalanya, membuat Henny semakin marah dan kesal kepadanya. Baiklah, kalau begitu bersenang-senanglah tidur di sana selama sisa hidupmu. Henny mengambil penarik rambut dengan marah dan mengabaikan Arif. Dia ingin malam ini mengundang Arif kembali ke tempat tidur dan memperbaiki hubungan mereka yang renggang akhir-akhir ini. Namun, itu berakhir dengan pertengkarannya dengan Arif. Oleh karena itu, dia marah besar dan berbaring di tempat tidur tanpa berkata apa-apa lagi. Arif merasa kasihan saat melihat Henny sedang mengamuk. Namun, ia tak mampu mengatasi bayangan psikologis dari apa yang terjadi beberapa hari yang lalu dengan perselingkuhan Henny pada dirinya yang lain. Dia masih marah pada Henny atas semua yang dilakukannya. Keesokan paginya, saat Arif ingin menyekolahkan Todi, dia mengajukan penawaran pada Henny. Tunggu 20 menit, saya akan mengantarmu ke tempat kerja setelah mengantar Todi. Saya tidak mampu duduk di mobil semahal itu, sembur Henny. Dia masih marah karena meskipun dia telah mengambil inisiatif untuk memperbaiki keadaan dengan Arif, dia tidak menerimanya, keegoisannya masih menguasainya. Namun Arif hanya tersenyum, mengambil tas Todi dan membawanya ke sekolah. Haruskah aku membelikan Henny mobil? Jika iya, seberapa mahal biayanya? Kalau terlalu mahal, saya tidak bisa menjelaskannya sendiri dan harus mengungkapkan identitas saya. Tetapi jika harganya terlalu murah, sebaiknya saya tidak memberikannya. Sekarang, karena Henny tidak ingin bercerai dan juga tidak menginginkannya, keluarga yang berantakan akan merugikan tumbuh kembang anak. Karena itu, dia lebih memilih menderita daripada berdampak negatif pada putranya. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Elisiana sangat bersemangat hari ini. Lagi pula, banyak sekali wanita yang hanya bisa bermimpi menjadi sekretaris ketua Petit Possessor. Wajar jika dia merasa gembira karena dia berhasil mengungguli pesaingnya. Terlebih lagi dia mendengar bahwa bosnya adalah seorang pria muda dan kaya. Hal ini membuat wanita berusia 26 tahun yang tidak memiliki pengalaman berkencat ini menyimpan pemikiran yang tidak realistis. Top. Elisiana menyisir rambutnya dan memeriksa riasannya menggunakan fungsi kamera ponselnya sambil mengetuk pintu dengan rasa takut. Dia ingin menjunjung tinggi citra kesempurnaan, sehingga ketua tidak merasa bahwa dia adalah wanita yang dangkal. Masuk! Sebuah suara yang akrab terdengar, dan Elisiana tidak mempedulikannya dan mendorong pintu ruang kantor tersebut. Saat dia masuk, dia menatap pria itu dengan mata dengan mulut kerenganga. Dia kaget dan benar-benar tidak mempercayainya. Dia benar-benar terperangah dibuatnya. Apa bos saya adalah suami Henny yang tidak berguna? Ketika dia mengingat bagaimana dia melontar komentar sinis kepadanya pada hari sebelumnya, Elisiana hampir putus asa saat itu juga. Apakah kamu terkejut? Arif bertanya dengan jelas dan merasa ingin tertawa. Ya, sangat, jawab Elisiana malu-malu. Dia minta maaf. Tuan Suryadi, maafkan komentar yang tidak sopan kemarin. Tolong jangan marahiku. Tentu saja tidak. Bodoh Arif. Saya hanya merasa sayang sekali Anda akan dipecat setelah bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan ini. Elisiana tersentak kaget.
Apakah dia akan langsung memecahku? Dia merasa marah. Saya menghabiskan setengah tahun setelah studi saya di luar negeri untuk mencari pekerjaan yang bagus. Akan memalukan jika dipecat pada hari pertama saya bekerja. Tuan Suryadi, tolong ampuni aku karena persahabatanku dengan Henny. Saya minta maaf Tuan Suryadi, sungguh. Elsiana berusaha menyelamatkan situasi. Arik hanya menatapnya dengan tenang. Saat Elsiana meliriknya, dia menyadari bahwa Arik masih berpakaian sederhana. Saat itu dia teringat bagaimana hubungannya dengan Henny tegang, dan sesuatu muncul di kepalanya. Jangan khawatir Tuan Suryadi. Meskipun Henny dan saya telah berteman dekat selama bertahun-tahun, saya tidak akan memberitahu Henny tentang Anda sama sekali. Elsiana mengumpulkan keberaniannya dan berkata, faktanya bahwa suami Anda adalah ketua PT Processor. Tetapi akhirnya dikenal sebagai menantu yang masih hidup di rumah mertua. Ini berarti Henny dan keluarganya pasti tidak mengetahui identitas aslinya. Karena hubungan mereka tegang, saya pasti tidak bisa memberitahu Henny tentang hal ini. Apakah itu ancaman? Ekspresi wajah Arif tidak banyak berubah. Namun dia merasa sekretarisnya lebih jeli dibandingkan orang kebanyakan, seperti yang diharapkan. Aku juga tidak percaya kamu berani memberitahunya. Arif tersenyum ramah. Namun senyuman itu membuat Elsiana merinding. Itu benar-benar senyuman yang mengerikan. Selamat, Anda telah diterima. Arif menegakkan tubuh dan mulai mengevaluasi dokumen di mejanya. Terima kasih Tuan Suryadi, saya tidak akan mengecewakan. Elsiana menyatakan dengan riang. Dia tidak menyangka bisa lolos begitu saja. Dia melirik Arik dan merasa bahwa meskipun dia berpakaian sederhana, dia memiliki ciri-ciri yang tajam dan tegas yang membuatnya menawan. Ekspresi tenang di matanya memberi kesan pada Elsiana bahwa dia telah melalui banyak hal di masa lalu dan selaras dengannya. Bosnya adalah seorang dengan masa lalu yang rumit. Elsiana mendekatinya dan bertanya dengan lembut, Tuan Suryadi, apa kamu punya pekerjaan untukku? Arif menatap mata Elsiana. Elsiana memerah dan mengalihkan pandangannya. Matanya tampak memiliki pesona misterius dan membuat hatinya berdebar-debar. Kalau dispenser airnya kotor, bersihkan. Jika jendelanya kotor, bersihkan. Kalau lantai atau sofanya kotor, bersihkan. Arif tersenyum. Setelah berkata, hah? Elsiana terkejut. Saya sekretaris Anda. Saya menerima gaji sekretaris. Mengapa Anda meminta saya untuk bekerja untuk tugas kebersihan? Apa maksudmu ya? Ini semua adalah bagian dari pekerjaan sekretaris, bukan? Arif merengut. Ya, Anda benar. Anda tidak salah. Saat dia memikirkan hal itu, Elsiana tersipu. Dia pasti berusaha membalas dendam padaku. Pria yang picik. Meski mengeluh, dia segera menemukan secari kain dan mulai mendekat jendela. Bos ini adalah salah satu pria paling picik yang pernah saya lihat. Elsiana bergumam kecil. Saat dia melihat Elsiana menyekat jendela dengan marah, bibir Arif membentuk seringai. Bab 25. Tuan Suryadi, ayo makan siang bersama. Elsiana menyampaikan ajakan saat jam makan siang. Setelah bersih-bersih sepanjang pagi, Elsiana tahu bahwa Arif berusaha mempersulit hidupnya. Oleh karena itu, dia ingin mengundangnya makan siang untuk memperbaiki hubungan mereka. Tidak, Arif langsung menolaknya. Kalau begitu aku sendiri yang akan berangkat makan siang, jawab Elsiana canggung. Baiklah, Arif mengakui tanpa melihat ke atas. Setelah Elsiana pergi, dia memesan makanan untuk dibawa pulang. Dia baru saja mengambil alih perusahaan dan ada banyak hal yang harus dia selesaikan. Makanya, Arif tak mau membuang waktu meninggalkan kantor hanya untuk makan siang.
Dia memiliki kebiasaan menyelesaikan tugas yang ada sebelum melanjutkan ke hal yang lain. Setengah jam kemudian, pesanannya telah tiba. Arif mengizinkan pengantar barang masuk ketika dia mendengar ketukan. Arif? Pengantar barang itu menatap Arif dengan tergagap. Dia sangat kaget. Arif mendongak dan berseru kaget, "Rian!" Dia tidak menyangka pengantar barangnya adalah teman sekelasnya di universitas, yaitu Rian. "Ya ampun, Arif, kukira kamu menantu yang menganggur. Anda adalah ketua di sini." Rian berseru kaget. "Yah, itulah hidup. Kamu tidak akan pernah tahu kapan hal terkecil bisa mengubah hidupmu." Hahaha. Arif senang melihat teman lamanya juga. Dulu ketika dia masih kuliah, dia pernah mengundang Henny dan temannya untuk makan di restoran, hanya untuk menyadari bahwa dia lupa membawa uang. Jika Rian tidak meminjamkan uang kepadanya saat itu, dia akan merasa malu. Kalau dipikir-pikir lagi, saya belum mengembalikan uangnya. Itu benar. Hidup benar-benar penuh dengan pasang surut. Ada yang meletakkan makanan Arif di atas meja dan memberikan sebatang rokok kepada Arif. Dia mengenang. "Saat kita lulus, saya memimpikan masa depan di mana saya bisa melakukan sesuatu yang besar dalam karir saya. Namun tak lama setelah saya bekerja di sebuah perusahaan kecil, perusahaan itu ditutup karena krisis ekonomi. Sekarang saya hanya menjadi pengantar barang." Rian mengejek nasinya sendiri. Arif mengambil sebatang rokok darinya dan menyalakannya. Dia mengangguk. "Apapun yang kamu lakukan, selama kamu tetap setia pada keyakinanmu, kamu pasti akan mencapai impianmu." Itu benar. Selamat makan. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Hanya dengan satu kalimat itu, aku tahu kamu masih seperti dulu. Ayo kita keluar minum-minum kapan-kapan. Sekalipun ada berasal dari kelas masyarakat yang berbeda dariku, dia tetap Arif yang dulu, pikirnya. "Baiklah kalau begitu, kamu bisa memilih waktunya. Saya pasti akan menurutinya." Arif mengangguk. "Aku akan menelponmu kalau begitu." Rian membuang, dia menambahkan setelah berpikir. "Ingatlah untuk memberi saya kabar yang bagus." Arif tertawa. Rian tetaplah Rian yang lama. Orang lain akan mencoba mengolok-olok saya. Paling tidak mereka ada penuh rasa takut dan ragu untuk bertindak begitu saja di sekitarku. Rian tidak peduli. Selama Anda menghormatinya, dia akan perlakukan Anda seperti temannya. Sore harinya, Elsiana masuk kantor dengan rasa takut. Khawatir Arif akan menyuruhnya membersihkan ruangan lagi. "Ted, Tuan Suryadi." Elsiana menyapa dengan takut-takut. "Selamat siang." Arif membalas sapaannya. Dia merasa ingin tertawa saat melihat ekspresi hati-hati Elsiana. Setelah itu dia memberikan setumpuk dokumen padanya. "Apakah 1 jam cukup bagimu untuk memilah dokumen-dokumen ini?" Elsiana sangat gembira karena dia memiliki pekerjaan nyata yang harus diselesaikan. Dia buru-buru mengambil dokumen itu dan mengangguk. "Saya akan menyelesaikannya dalam waktu setengah jam." Arif mengabaikannya dan Elsiana akhirnya membawa dokumen itu ke ruangannya sendiri. Sebagai salah satu dari 500 firma terkemuka di dunia, sekretaris bos berhak mempunyai ruangannya sendiri. 20 menit kemudian Elsiana membawa dokumen yang sudah disortir kembali ke ruangan Arif. Arif menunduk kerak. Setelah dia meletakkan dokumen-dokumen itu, dia pergi karena Arif tidak menugaskannya pekerjaan lain. Pada saat itu telepon Arif berdering. Itu adalah Rian. Dia berasumsi Rian akan mengatur waktu untuk pergi minum bersamanya. "Hai Rian," jawab Arif. "Arif, bisakah kamu?" Rian terdengar ragu-ragu dan suaranya bergetar. Arif mengerutkan kening saat dia hendak bertanya apa yang sedang terjadi. Dia mendengar suara dingin berteriak. "Katakan saja padanya bahwa kamu membutuhkan pinjaman. Kamu pasti mempunyai keinginan mati. Gagap seperti ini." Selanjutnya terdengar suara seorang pria yang menyambar telepon. Suara yang sama berteriak, "Kamu teman Dian ya? Dia berhutang padaku $200.000. Jika kamu tidak membayar, aku akan memotong kedua tangan dia." Arif mengerutkan kening dan tidak dapat mematikan melintas di matanya. Rian adalah sahabatnya di universitas dan dekat seperti saudara. Siapapun yang ingin memotong tangan saudaranya berarti mencari masalah.
Kirimkan saya alamat Anda, aku akan bawakan uangnya, jawab Arif dengan terang. Setelah mendapatkan alamatnya, Arif bangkit untuk pergi. Tepat ketika dia meninggalkan kantor, dia menyadari bahwa dia telah minta Jos untuk memberinya plat nomor. Karena itu dia tidak membawa mobilnya hari ini. Tidak hanya itu, ia juga sempat meninggalkan skuter listriknya di showroom sehari sebelumnya. Dia hanya bisa naik taksi ke tempat Rian berada. Saat dia hendak mencari taksi, sebuah Audi Q7 melewatinya dan melambat hingga berhenti. Tuan Suryadi, itu kamu bukan? Arif tercengang. Tidak banyak orang yang memanggilnya Tuan Suryadi. Dia mengintip ke dalam Q7 dan melihat bahwa orang yang duduk di kursi depan adalah seorang wanita cantik berusia 20-an. Ketika Arif melihat ke dalam mobil, dia memperhatikan bahwa pengemudinya adalah seorang pria parubaya botak berusia 40-an. Pria itu melepaskan sabuk pengamannya dan menoleh ke arahnya. Tuan Suryadi, ini aku, Derek. Pria botak itu berbicara. Arif tercengang. Oh, itu Derek Fleming, pemuda yang saya temui di Bengkenang 8 tahun lalu. Saat itu Derek telah menyinggung musuh Arif, Francis Plan, dan Francis mengancam akan memotong tubuh Derek. Tapi Arif yang tidak menyukai cara Francis menangani sesuatu menyelamatkan Derek dan memberinya sejumlah uang untuk meninggalkan Bengkenang. Dia tidak menyangka Derek akan berada di kota kenangan. Sisi baiknya dia juga tampak cukup kaya. Maaf, tapi ini bukan waktunya untuk reuni. Ada urusan mendesak yang harus urus. Arif melambai padanya. Tuan Suryadi, ayolah, aku akan mengantarmu kemanapun kamu mau. Derek menawarkan. Ayo tampan. Tidak ada apapun di kota kenangan yang tidak bisa ditangani Derek, kata wanita di kursi depan genit sambil meliriknya dengan licik. Arif mengalihkan pandangannya ke Derek dan mengangguk. Ketika wanita itu melihat bahwa Arif tidak tertarik padanya, dia mengamatinya sekali lagi. Sayang, silakan duduk di belakang, perintah Derek sambil membuka pintu dan mendorong wanita itu pergi. Ketika si cantik turun, dia memperlihatkan tubuhnya yang menggoda dan menuju ke belakang. Namun dia tidak menalihkan pandangan dari Arif. Terima kasih. Arif mengangguk pada wanita itu dan duduk di kursi depan. Kemana Tuan Suryadi? Derek bertanya. Blok 5, Drake Road, Woodgrove Lane. Unit nomor 3 dan cepatlah, jawab Arif. Bab 26. Derek mengangguk. Baiklah. Dengan itu dia menyalakan mobilnya dan pergi dengan cepat. Semua wanita saling memandang dengan bingung. Siapa pria ini dan mengapa Derek menuruti perintahnya? Lagi pula Derek adalah raja dunia bawah di kota kenangan. Dia memiliki banyak bawahan yang bekerja di bawahnya. Semuanya memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan Fleming. Banyak tuan bisnis harus merendahkan diri di hadapannya. Di sisi lain, Arif berpakaian sangat sederhana dan sejujurnya dia terlihat seperti pecundang. Namun, Derek memanggilnya dengan sopan sebagai Tuan Suryadi dan memenuhi setiap kebutuhannya. Ini adalah pertama kalinya Derek melakukannya untuk seseorang. Menatap tubuh samping Arif dari kursi belakang, hati para wanita sedikit berdebar. Dengan mata terfokus pada jalan, Derek bertanya, Tuan Suryadi, kapan kamu tiba di kota kenangan? Itu terjadi sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, jawab Arif. Oh, itu berarti kamu tiba tepat setelah aku tiba di sini. Derek merasa sedikit terkejut. Arif berasal dari salah satu keluarga paling bergengsi di Bengkenang. Sebagai putra tertua, seharusnya statusnya dalam keluarga tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan dia sangat dihormati di Bengkulu Utara. Jika dia sudah berada di sini selama 7 atau 8 tahun, itu berarti Derek meliriknya dan memahami semuanya sekaligus. Dia menekan, Tuan Suryadi, apakah kamu pergi sekarang karena ada sesuatu yang terjadi di rumahmu? Salah satu temanku sedang dalam masalah, dan aku akan memberikan bantuanku kepadanya, jawab Arif. Apakah dia berkelahi dengan seorang dari pasukan dunia bawah? Jika itu masalahnya, satu kata dariku akan menyelesaikan segalanya. Derek berkata sambil membusungkan dadanya dengan bangga. Arif berbalik untuk melihatnya.
Kamu telah berkembang dengan cukup baik selama berapa tahun ini, Derek? Derek tersenyum nakal. Saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan hidup saya dan meminjamkan saya sejumlah uang 8 tahun lalu. Dengan 1 juta yang Anda pinjamkan kepada saya tiba di kota kenangan dan bekerja sekeras mungkin. Saya akhirnya berhasil beberapa tahun kemudian. Mendengar ini, para wanita di kursi belakang merasa sangat terkejut. Apakah Arif benar-benar meminjamkan Derek 1 juta 8 tahun lalu? Dengan adanya inflasi, jumlah tersebut akan mencapai sekitar 5 juta dolar saat ini. Apakah Arif adalah orang yang hebat? Salah satu wanita angkat bicara. Tuan Fleming adalah raja dunia bawah. Tidak ada apapun di kota kenangan yang tidak bisa dia selesaikan. Itu udah bagus kalau begitu. Arif mengangguk setuju. Saat itu dia telah melihat betapa tangguhnya Derek. Setelah menyelamatkan nyawanya, dia memberi Derek 1 juta dolar untuk melihat apakah dia bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri. Kembali ke Bengkenang 8 tahun lalu. Derek berbaur dengan kerumunan komunitas bawah tanah. Dia tidak mengecewakan Arif dengan 1 juta yang dia berikan begitu saja. Arif secara tidak sengaja telah menciptakan raja dunia bawah. Derek tertawa. Saya beruntung, itu saja. Saya harus berterima kasih kepada Tuan Suryadi karena telah menyelamatkan hidup saya saat itu. Atau saya akan mati di Bengkenang sejak lama. Arif tersenyum mengobrol dengan gembira. Mereka segera sampai di Draenborg dan berbelok ke Wood Group Lane. Sesuatu sedang terjadi di Wood Group Lane ketika mereka tiba. Mereka langsung melihat kerumunan orang berkumpul di sekitar seorang pria yang sedang berlutut. Pria itu menggunakan seragam pengantar barang. Dan wajahnya dipenuhi memar. Dalam sekejap wajah Arif meram. Sambil menunjuk seorang pria seperti serigala yang berdiri di tengah kerumunan. Salah satu wanita berseru kaget. Bukankah itu Bob Marcus? Arif menoleh ke Derek dan bertanya, apakah dia salah satu dari anak buahmu? Derek mengangguk. Iya, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Baiklah, burukan aku ke sini kalau begitu. Anda tidak perlu menunjukkan wajah Anda. Saya akan menyelesaikan masalahnya sendiri, kata Arif. Namun Derek menolak. Anda menganggap saya untuk siapa, Tuan Suryadi? Jangan khawatir, aku akan menangani anak buahku sendiri. Para wanita itu tahu bahwa Bob adalah tangan kanan Derek. Dia adalah bos besar Greg Road. Dan tidak ada seorang pun di daerah itu yang berani menyinggung perasaannya. Namun dia secara tidak sengaja telah menyinggung salah satu teman Tuan Suryadi. Bagaimana Derek menyelesaikan masalah ini? Para wanita tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Sudah waktunya untuk melihat seberapa dalam Derek memandang dermawannya Tuan Suryadi. Derek ingin menelpon Bob untuk memperingatkannya, tetapi mobilnya sudah berhenti di tempat kejadian. Arif menyuruhnya menghentikan mobil. Derek tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya. Begitu mobil berhenti, Arif membuka pintu dan keluar. Ada sekitar 30 orang di antara kerumunan itu. Sekitar 10 dari mereka adalah gangster yang dipanggil Bob untuk meminta bantuan. Ryan sedang berlutut di lantai dengan wajah penuh memar. Pakaiannya berumput dengan jejak kaki di mana-mana, dan dia tampak seperti kehidupan telah disingkirkan darinya. Namun matanya penuh kebencian. Arif merasa marah. Tidak mungkin masalah ini hanya sekedar kasus penagihan hutang. Sambil menerobos kerumunan, dia mendapati dirinya berdiri tepat di depan Ryan. Namun pria serigala dan rekannya yang cantik berdiri di samping Ryan. Mereka berdua memandang Ryan yang sedang berlutut dengan mengejek. Ryan memandang Arif untuk meminta bantuan. Tuan Suryadi. Bob memandang Arif dari atas ke bawah. Ekspresinya penuh cibiran. Jadi kamu adalah teman pecundang ini, kan? Apakah kamu yang memukulnya? Arif bertanya, tatapannya dingin. Bob tertawa dengan gagahnya. Tentu saja. Sejak kamu datang, jika kamu tidak membantunya membayar utang sebesar 200.000 hari ini, aku akan menghajarmu juga.
Kau pasti bosan hidup. Dengan suara gemuruh yang keras, Arif menerjang ke depan untuk meninju wajah Bob. Dalam sekejap, senyuman menghilang dari wajah Bob. Dia tidak menyangka Arif akan menggunakan serangan fisik. Dengan cepat dia merunduk untuk menghindari pukulannya. Namun, Arif telah melemparkan terlalu banyak pukulan untuk dilewatkan. Dengan bunyi gedebuk yang keras, dia mendarat tepat di wajah Bob, membuat beberapa giginya tanjal. Derek menerobos kerumunan untuk mencoba menghentikan Arif, tetapi sudah terlambat. Dasar bodoh, sambil mengeluarkan giginya yang patah. Bob menatap tajam ke arah Arif. Bahkan bosnya, Derek pun pernah memukulnya, apalagi mencabut giginya. Anak-anak, tangkap dia! Dengan lambaian tangan, anggota geng yang dipanggil Bob untuk minta bantuan berlari ke arah Arif dengan pipa baja di tangan mereka. Menyadari akan terjadi perkelahian antar geng, masa segera bubar. Perkelahian antar geng yang bersaing selalu menyenangkan untuk ditonton, namun seringkali juga berbahaya. Khawatir akan nyawanya sendiri, semua orang bergegas meninggalkan tempat kejadian. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari belakang mereka. "Berhenti di sana!" Derek berteriak dengan marah. Lihat bos pemimpin mereka telah tiba, para gangster itu membeku ketakutan dan segera menurunkan pipa baja mereka. Tuan Fleming! Saat Derek mendekati Bob dan dia, kerumunan penonton membungkuk dan menyambutnya dengan cepat. Namun Bob menurutkan peningnya karena bingung. Melihat dari Derek ke Arif, dia hanya punya satu pertanyaan di benaknya. Bagaimana keduanya bisa saling kenal? Lihat Derek, wajah Rian menjadi pucat karena ketakutan. Dia mendengar banyak tentang Derek Fleming. Dia dikenal semua orang sebagai Tuan Fleming. Derek adalah raja dunia bawah. Kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Saat ini Rian berteriak, "Arif, pergilah selagi bisa. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menelponmu." Rian tidak ingin melibatkan Arif dalam pertarungan melawan Bob Marcus dan gengnya. Namun, Arif menoleh padanya dan menjawab, "Jika kamu masih menganggapku sebagai teman, biarkan aku menyelesaikan ini untukmu." Dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Bob Marcus dan gengnya berpindah-pindah dalam pasukan dunia bawah. Dia tidak ingin Arif ada hubungannya dengan mereka. "Itu karena aku menganggapmu sebagai teman, sehingga aku menyesal memanggilmu. Pergi sekarang dan jangan khawatirkan aku." "Bangunlah dulu," kata Arif sambil membantunya bangkit dari tanah. "Sekarang ceritakan padaku apa yang terjadi sebenarnya." Rian menoleh untuk melihat wanita yang berdiri di sampingnya. Matanya menyipit karena kebencian, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak ingin dia ucapkan dengan lantang.